Pemirsa, kasus ulah pati yang menimpa kakak beradik KS 23 tahun dan PY 5 tahun asal Bontieng Buleleng di Jembatan Tukat Bangkung, Desa Pelaga Badung menyita perhatian publik. Beban ekonomi diduga menjadi pemicu dua bersaudara ini mengakhiri hidup. Saat diusut informasinya, anak-anak yatim piatu ini dinonaktifkan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sejak 2022. Korban pun sejak 2 tahun tidak bisa menikmati bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Sosial Buleleng, Iputu Karyaman, saat dikonfirmasi menjelaskan, sebelumnya keluarga almarhum menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH. Mereka mendapatkan bantuan sembako setiap 3 bulan sekali. Namun belakangan bantuan tersebut tidak dapat disalurkan lantaran ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Penerima bantuan pun harus mengubah anggota rumah tangga ART dalam satu kepala keluarga KK. Dalam aturan Kemensos ini nanti akan ditunjuk siapa yang menjadi kepala keluarga karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Hal ini yang tidak dilakukan oleh keluarga penerima sehingga penyaluran bantuan dinonaktifkan. Karyawan menyebut kedua korban bersama satu kakak perempuannya masuk data anak yatim piatu namun di luar panti asuhan sehingga dalam penyaluran bantuan pemerintah kesulitan. Sang kakak merupakan penyandang disabilitas, jadi nanti akan ditentukan program bantuan apa sekiranya yang dapat diberikan. Karyawan juga menjelaskan merujuk data di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng hingga 2024 ini ada sebanyak 392 orang anak yatim piatu yang berada di luar panti asuhan. Sedangkan ada 29 orang anak yatim piatu yang berada di dalam panti asuhan dan mendapatkan sejumlah program dari pemerintah. Karyawan menambahkan terkait bantuan biaya pemakaman juga tidak dapat diberikan oleh pemerintah mengingat keduanya meninggal dunia akibat ulah pati. Kini Dinas Sosial Buleleng akan fokus pada kakak pertama dari kedua almarhum yang merupakan penyandang disabilitas fisik dan mental. Nyoman Yuda, Bali Pos melaporkan.